Okay, welcome back to Ulil Study Club by Fitria Naulia. Sekarang kita akan membahas tentang dislipidemia ya, atau gangguan dari profil lipid. Kita langsung ke soalnya. Wanita 45 tahun mendapat terapi hipertensi dan diabetes mellitus dan hiperkolesterolemia, mengalami nyeri dan kelemahan otot difus. Obat yang mungkin menyebabkan keluhan tersebut adalah jadi yang namanya dislipidemia sindrom itu kan terdiri dari beberapa hal ya. Yang pertama, dia ada hipertensi, kemudian kalau dicek secara fisik itu lingkar perutnya itu membesar ya. Kalau pria lebih dari 90, untuk Asia, kalau wanita lebih dari 80. Kemudian selain lingkar perutnya yang besar, kita bisa cek juga dia ada hipertensi. Sedangkan untuk profil lipidnya yang bisa dicek di laboratorium, itu kita bisa cek untuk kolesterolnya dia ya. Nah, terus obat yang mungkin menyebabkan keluhan tersebut tuh apa gitu? Di sini dia lovastatin ya. Lovastatin. Less common bladder pain, bloody or cloudy. Oh, ini untuk bagian gejalanya ya. Bladder pain, bloody or cloudy urine, chest tightness, cough, dark urine, difficulty burning or painful urination, difficulty with moving, fever, frequent urge to urinate, headache, joint pain or swelling, lower back or side pain, muscle ache, cramp, spasm, stiffness, pain, tenderness or weakness. Oke, ini kenapa dia jawabannya lovastatin ya? Kelemahan otot difus, karena kelemahan otot difusnya ini ya yang jadi kuncinya dia. Oke, ini ternyata efek samping dari lovastatin yang ada di sini. Oke. Tapi kalau statin itu kan sebenarnya dia merupakan golongan obat yang menstabilkan lemak gitu kan, menstabilkan plak gitu ya. Biar plak-plaknya tuh enggak terlalu banyak, atau istilahnya lovastatin, golongan statin tuh selain menstabilkan plak yang ada di pembuluh darah jantung, dia fungsinya tuh juga istilahnya obat buat menurunkan lemak gitu, obat untuk hiperkolesterolemia. Nah, mungkin di sini jadi si wanita 45 tahun ini tuh udah mendapatkan terapi untuk hipertensi dan DM sama hiperkolesterolemia. Nah, hipertensi, DM, hiperkolesterolemia ini kan adalah trias dari dislipidemia kan, masuk ke dalam parameter-parameter untuk orang dislipidemia. Nah, dia udah dapat obat untuk ini, berarti kita cari obat dislipidemia apa sih yang efek sampingnya itu tuh nyeri dan kelemahan otot difus gitu. Nah, untuk pilihan A sampai E ini yang termasuk ke dalam obat dislipidemia kan cuma si lovastatin doang ya. Jadi jawabannya yang E, kayak gitu ya. Oke. Untuk golongan obat statin lainnya bisa simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin juga bisa sih. Pokoknya yang belakangnya statin itu obat-obat dislipidemia gitu. Lanjut ke soal berikutnya, wanita dengan obesitas mempunyai kadar trigliserida tinggi. Nah, TG ini merupakan salah satu parameter untuk dislipidemia ya, untuk labnya. Nah, TG-nya tinggi dalam darah tanpa hiperkolesterolemia. Langkah awal paling sesuai dalam pengobatan terhadap wanita ini adalah penurunan berat badan. Benar ya, semua penyakit metabolik itu kebanyakan intervensi pertama atau intervensi awal itu adalah modification lifestyle. Nah, pada dislipidemia, modification lifestyle-nya itu adalah dengan menurunkan berat badan supaya lemak-lemak di tubuhnya itu berkurang, kayak gitu. Nah, pembahasan untuk score chart 1-5%, resikonya pasien ini menengah. Semua pasien kecuali yang tingkat resikonya rendah dan mempunyai konsentrasi kolesterol LDL praterapi kurang dari 100 perlu mendapat intervensi perubahan gaya hidup. Intervensi farmakologis dengan obat penurun lipid terhadap target primer dilakukan pada pasien dengan konsentrasi awal kolesterol LDL di atas target terapi. Intervensi dengan obat penurun lipid terhadap target sekunder kolesterol non-HDL hanya dilakukan pada pasien dengan tingkat resiko tinggi dan sangat tinggi yang target kolesterol LDL-nya telah tercapai, sementara konsentrasi TG masih di atas 200 mg per desiliter. Ya, intinya karena faktor risiko pada pasien yang di soal itu masih cenderung menengah, intervensinya dia adalah perubahan gaya hidup dulu gitu.
Nah, ini untuk tabel strategi intervensi sebagai fungsi dari resiko kardiovaskular total dan konsentrasi kolesterol LDL. Nah, kalau dia resikonya kurang dari 1, nggak ada intervensi lipid, jadi cuma intervensi gaya hidup aja. Sambil dilihat nilai kolesterol LDL-nya. Gitu. Terus intervensi gaya hidup dan pertimbangan obat bila tidak terkontrol itu kalau faktor risikonya antara 1 sampai 5. Terus kalau 5 sampai 10 itu termasuk udah resiko tinggi ya. Itu intervensi gaya hidup dan pertimbangkan obat, sama kita cek untuk nilai kolesterol LDL-nya dia. Terus kalau resikonya sangat tinggi, lebih dari sama dengan 10, intervensi gaya hidup dan pemberian obat segera. Intinya kayak gitu sih. Keadaan di bawah ini memerlukan intervensi gaya hidup yang dilanjutkan dengan intervensi farmakologis. Jika intervensi gaya hidup gagal menurunkan kolesterol LDL mencapai target terapi, tingkat resiko rendah yang mempunyai konsentrasi kolesterol LDL-nya lebih dari 190. LDL itu kan dia normalnya tuh kurang dari 100 kan. Nah, setelah terapi gaya hidup LDL tuh normalnya kurang dari 100 ya kan ya. Ya, nah ini kalau misal udah lebih dari 190, ya berarti dia nggak cukup dengan intervensi gaya hidup, tapi perlu farmakoterapi juga. Kemudian, tingkat resiko menengah yang mempunyai konsentrasi kolesterol LDL-nya lebih dari sama dengan 100 setelah intervensi gaya hidup. Jadi, intinya LDL-nya tuh tetap nggak menurun sesuai target, yaitu kurang dari 100, maka kita perlu kasih dia farmakologi terapi. Pada kondisi hipertrigliseridemia, rekomendasi terapi farmakologinya dengan menggunakan fibrat. Nah, ini untuk target dari TG itu kurang dari 150 dan target LDL itu kurang dari 100. Oke, wanita 45 tahun pada pemeriksaan rutin didapatkan LDL-nya dia 133, HDL-nya 39, TG-nya 489. Mana di antara berikut ini merupakan penata laksanaan yang paling tepat pada pasien ini? Kita lihat ya, LDL-nya dia tinggi, HDL-nya dia rendah. Ada 2 faktor risiko nih. TG-nya dia sangat tinggi ya, normalnya kan 150, kurang dari 150. Jadi semua profil lipidnya dia jelek. Mana di antara berikut ini merupakan penata laksanaan paling tepat pada pasien ini? Nah, ini menurutku dia perlu diberikan terapi farmakoterapi. Jadi nggak cuma dengan intervensi gaya hidup aja, tapi perlu farmakoterapi. Nah, farmakoterapinya apa? Dengan menggunakan fibrat. Coba kita baca dulu ya untuk pilihan terapinya. Statin ini dia mengurangi pembentukan kolesterol di hati dengan menghambat secara kompetitif kerja enzim HMG-CoA reduktase, di mana enzim ini meningkatkan ekspresi reseptor LDL pada permukaan hepatosit dan menyebabkan meningkatnya pengeluaran LDL dari darah dan penurunan konsentrasi dari LDL dan lipoprotein ApoB lainnya termasuk trigliserida. Pada pasien dengan resiko kardiovaskular yang tinggi, maka statin merupakan pilihan pertama untuk menurunkan tingkat resiko kardiovaskular. Nah, tapi di pasiennya ini kan nggak disebutin ya tentang resiko kardiovaskularnya. Kita nggak tahu hasil pemeriksaan jantungnya gimana, terus hasil pemeriksaan tekanan darahnya juga gimana, jadi nggak spesifik kalau dikasih statin gitu. Kemudian ada obat yaitu fibrat. Fibrat ini merupakan gemfibrozil, besafibrat, ciprofibrat, dan fenofibrat. Itu jenis-jenisnya. Menurunkan trigliserida plasma selain menurunkan sintesis trigliserida di hati. Obat ini bekerja mengaktifkan enzim lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase berarti dia merombak lipid ya, yang kerjanya memecahkan trigliserida. Obat ini juga meningkatkan kadar HDL yang diduga melalui peningkatan apoprotein A1. Fibrat hanya direkomendasikan sebagai terapi lini pertama pada pasien dengan kadar TG lebih dari 500 mg per desiliter dan untuk pencegahan penyakit kardiovaskular pada pasien dengan resiko trigliserida dengan HDL tinggi. Gitu. Jadi kalau TG-nya lebih dari sama dengan 200 dan HDL-nya kurang dari 40 pada cowok dan kurang dari 50 pada cewek, itu direkomendasikan untuk diberikan fibrat gitu.
Nicotinic acid bekerja menghambat enzim hormon sensitif lipase di jaringan adiposa. Dengan demikian akan mengurangi jumlah asam lemak bebas, sintesis VLDL di hati menurun, kadar TG dan LDL di plasma menurun, juga meningkatkan kadar HDL. Tapi kalau ini juga bagus juga ya nicotinic acid ini. Kolestiramin, asam lemak omega 3, efek utama menurunkan kadar trigliserida namun tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap LDL dan HDL. Oke, kalau berdasarkan penjelasannya ini ya, fibrat itu dia bisa nurunin TG, terus dia bisa ningkatin HDL juga. Kalau nicotinic acid, dia mengurangi jumlah asam lemak bebas. Tapi dia menghambat enzim hormon sensitif lipase, mengurangi jumlah asam lemak bebas. Sintesis VLDL di hati menurun, kadar TG, LDL-nya turun, dan bisa ningkatin kadar HDL juga. Jadi menurutku C ini lebih bagus ya efek obatnya, karena tiga-tiganya kan di pasien ini kan bermasalah semua, ya kan? Jadi menurutku kok aku berdasarkan penjelasan ini lebih setuju yang nicotinic acid gitu. Oke. Klasifikasi kadar lipid plasma. Kolesterol total itu bisa kurang dari 200, terus kolesterol LDL itu dia kurang dari 100, kolesterol HDL-nya itu kurang dari 40 pada pada pria dan kurang dari 50 pada pria. Wanita nih itu dikatakan rendah, jadi yang diharapkan itu lebih dari sama dengan 60. Kemudian TG ini kurang dari 150 ya normalnya. Tapi bentar, di sini tuh yang tinggi itu dia adalah TG-nya sama LDL-nya. LDL-nya dia sebenarnya ya nggak terlalu anu sih. TG-nya dia ini yang paling mendekati. Bingung juga ya tapi. Oke. Wanita 50 tahun mengalami peningkatan LDL darah, mendapat terapi oral. Setelah ini tadi apa ya, nicotinic acid. Oke. Setelah minum obat tertentu tersebut mengeluh nyeri otot yang akhir-akhir ini semakin luas terutama bila beraktivitas. Bagaimana mekanisme kerja obat? Nah, ini kan tadi ada di soal nomor pertama ya, yang bikin nyeri otot itu tadi adalah si statin. Nah, statin tadi fungsinya udah dijelasin yaitu menghambat enzim HMG CoA reduktase. Jadi jawabannya yang E, menghambat aktivitas 3-hidroksi 3-metil glukuronil CoA reduktase. Statin, HMG CoA reduktase inhibitor mechanism of action, reduce hepatic cholesterol synthesis, lowering intracellular cholesterol, upregulating of LDL receptor, so it can increase removal ApoB containing lipoprotein from the liver and increase the uptake of non-HDL from circulation. Pria 60 tahun, gemuk, dirawat di ICU 1 tahun lalu dengan myocard infarct. Sejak saat itu, ia menjalani diet rendah lemak secara ketat. Tidak ada riwayat DM maupun hipertensi. Lab kolesterol totalnya dia 230, ini borderline ya. TG-nya dia 140, masih kurang dari 150 jadi normal. HDL-nya dia 50 karena dia cowok. Batasnya kan sebenarnya diharapkannya lebih dari sama dengan 60 ya, berarti dia masuk ke normal juga sih sebenarnya. LDL-nya dia 140, dimana LDL itu kan ya kurang dari 100 sebenarnya yang diharapkan. Apa yang Anda sarankan pada pasien ini? Oke, kita lihat dulu faktor risikonya dia ya. Intinya kolesterolnya dia jelek, terus TG-nya dia, TG itu kan 150 ya, TG-nya masih bagus, HDL-nya dia ya masih bagus sih sebenarnya. LDL-nya dia itu 140 ya, LDL kan diharapkannya 100 kurang dari 100, jadi ada dua kategori yang jelek, LDL sama kolesterolnya dia. Dan dia itu 60 tahun, tapi 60 tahun, gemuk. Nah, ini yang bikin dia berat itu adalah dia punya resiko myocard infarct. Nah, pada pasien yang myocard infarct, resiko kardiovaskularnya tinggi, wajib banget kita kasih obat golongan statin gitu. Jadi
B bisa sih. Sebenarnya kalau menurutku dia perlu dikasih Fibrat juga ya, karena kolesterol sama LDL-nya dia itu lumayan naik gitu. Kenapa ini nggak dikasih E ya? Coba kita baca lagi ya. Fibrat itu kan menurunkan TG-nya dia masih oke sih, tapi sebenarnya ya HDL sama HDL ya, lebih ke TG sama HDL. Oke, aku paham kenapa ini jawabannya obat golongan statin. Karena di sini TG sama HDL-nya masih oke ya sebenarnya. Yang bermasalah kan cuma kolesterol total sama LDL-nya dia. Jadi bukan target terapinya Fibrat gitu. Karena Fibrat itu target terapinya di TG sama HDL. Makanya yang lebih tepat itu cuma yang B, memberikan obat golongan statin. Seorang pria 65 tahun dengan riwayat infak miokard 1 tahun yang lalu, tidak rutin berobat. Ini sama ya kayak yang di atas tadi soalnya. Tapi bentar. Hasil lab menunjukkan LDL-nya 176. Oke, tinggi ya, kan harusnya kurang dari 100. HDL-nya dia 45. Oke, masih boleh ya karena dia cowok. Kolesterol totalnya 262. Ini tinggi juga ya. Jadi ada 2 parameter lipid yang bermasalah. TG-nya dia 153. Normalnya kan ya diharapin kurang dari 150 ya. Sebenarnya ada 3 parameter yang dia itu tuh meningkat ya profil lipidnya. Si LDL, terus kolesterol total sama TG. Terus dia dari riwayat infak miokard juga. Jadi di sini kita kasih dia statin sih. Nicotinic acid tadi bisa nurunin tiga-tiganya ya, HDL, TG sama LDL. Tapi ini kan HDL-nya masih oke. TG-nya cuma naik dikit dan LDL-nya dia yang sangat tinggi ya. Nah, tapi karena dia ada risiko infak miokard, kita stabilin dulu lemak-lemaknya dia. Jadi kita kasih dia statin. Gitu. Terus statin ini dia bisa buat apa ya? Statin ini tuh dia untuk mengurangi LDL. Oke, statin ini targetnya LDL. Ya sih, di sini yang paling bermasalah emang LDL-nya dia, karena yang paling tinggi secara signifikan ya LDL sama kolesterol totalnya kan. TG-HDL-nya masih ya oke lah gitu. Kalau Fibrat tadi kan targetnya adalah si HDL sama TG. Terus nicotinic acid itu bisa tiga-tiganya, HDL, TG, LDL. Tuh. Obat hipertrigliseridemia itu diberikan kalau LDL sudah mencapai target, tapi TG-nya lebih dari 200 pada pasien dengan resiko tinggi atau resiko sangat tinggi. Nah, tapi karena ini LDL-nya belum tercapai, ya udah kita obatin dulu makanya si LDL-nya pakai statin. Nanti kalau kadar LDL-nya udah tercapai kurang dari 100, tapi TG-nya lebih dari 200, baru kita kasih obat hipertrigliseridemia kayak misalkan Fibrat gitu, yang targetnya adalah si TG dan juga HDL. Kemudian pasca infak miokard itu masuk ke resiko sangat tinggi. Oke, pasien laki-laki obesitas dengan data transaminase SGOT-nya 96, SGPT-nya 74. Tata laksana yang tepat adalah ini OTPT-nya meningkat sedikit. Penyebabnya apa? Karena dia cuma disebut obesitas, kemungkinan peningkatannya ini karena ada perlemakan di hati ya. Nah, tata laksana yang tepat apa? Karena dia meningkatnya masih sedikit kerusakan hatinya, marker kerusakan hatinya, kita intervensi dulu dengan menggunakan lifestyle changing gitu, yaitu dengan meningkatkan aktivitas fisik dan penurunan BB secara bertahap. Nah, kalau yang B ini tata laksana obesitas dengan Orlistat ini nggak bisa sembarangan ngasih Orlistat ya. Orlistat atau obat untuk obesitas itu diberikan kalau misalkan BMI-nya tuh udah lebih dari 30. Sedangkan di soal ini kan nggak disebutin dia obesitasnya itu obesitas level berapa gitu kan. Obesitas 1 atau 2 kan nggak disebutin. Jadi lebih ke meningkatkan aktivitas fisik dan penurunan BB dulu secara bertahap. Karena si hatinya ini juga belum terlalu rusak ya, jadi belum terlalu perlu Orlistat gitu deh. Oke, untuk dislipidemia dan obesitas cukup di sini ya. Kita lanjutkan nanti ke part selanjutnya. Terima kasih.